Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa, amin, haleluya. Setiap kita yang berjalan di dalam kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dengan tangan kanannya yang perkasa. Dan kemenangan demi kemenangan akan beserta dengan kita, orang-orang yang begitu setia dan mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat teduh malam hari ini, saya mengundang setiap kita menikmati hadirat Tuhan. Saya mengundang setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan persiapkan hatimu untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Perenungan firman yang berasal dari hati Tuhan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita dimanapun kita berada malam ini. Jangan lupa tetap like. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Terkoneksilah bersama dengan saudara-saudara kita seiman yang lain di dalam live chat untuk kita saling mendoakan, saling menyapa di dalam kasih Kristus dan fellowship kita semakin kuat di dalam Dia. Siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat hari ini. Dari pagi sampai malam ini kami menikmati Tuhan besar penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan kami tidak akan takut Tuhan sekalipun ada badai yang besar di sekitar kami. Kami mau berjalan bersama Engkau karena kami tahu Tuhan Allah yang menyertai kami lebih besar dari apapun juga. Allah yang kami sembah lebih besar dari masalah kami. Bahkan Allah yang kami sembah lebih kuat dari kekhawatiran kami hari-hari ini. Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya kuasa hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Engkau Allah yang omnipresent dan hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari tangan-Mu yang perkasa ya Allah yang menjamah dan mengubahkan hidup kami. Roh Kudus berkuasalah dari awal sampai akhir. Kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sembah Dia. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang hebat. Nama yang dahsyat Tuhan. Oh, Engkau Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada pernah berubah Tuhan. Engkau tetap hebat. Engkau tetap hebat Yesus. Allah yang kami sembah. Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan namanya. Oh haleluya. Engkau Allah yang kami kasih. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Ku tidak goyah, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu yang menuntun aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan malam hari ini, datang di hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh haus akan hadirat-Nya. Sebab percayalah ketika kita menyembah Dia, hadirat-Nya sanggup mengubahkan kita. Ketika kita menyembah Dia, ada kesembuhan yang besar. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus, ada pertolongan dan di sanalah ada keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan
Mari sama-sama panggil namanya yang kudus. Yesus Tuhan, yang percaya angkat tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama-sama dengan kasih Kristus katakan, ku tidak takut. Amin, amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yesus, Kau batu karangku. Sama-sama serukan namanya. Yesus Tuhan, mari angkat tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, amin, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Mari dengan iman mengatakan kemenangan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Bersamamu kami menang, bersamamu kami kuat. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya,
janji, Engkau Allah yang menepati Tuhan. Pegang tangan kami, biar kami teguh di dalam Engkau. Tenangkan jiwa kami, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah Tuhan, tenanglah. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di saat kami merasa sesak, bahkan di saat kami merasa khawatir, seolah tidak ada pengharapan di depan kami. Ada banyak hal yang membuat kami takut. Ada banyak hal yang membuat kami tekan, susah hati, berat pikiran kami Tuhan. Tapi Engkau penolong kami yang teguh. Sebab tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami. Yesus tolong kami. Yesus padamu kami bersandar. Yesus Tuhan. Kau Tuhan kekuatanku, perisai dalam hidupku. Di saat ku dalam kesesakan, Kau selalu beriku kelegaan. Kau Tuhan Raja damai, menjaga hati dan pikiranku. Ku tak takut akan hari esok, pada Tuhan ku serahkan semua. Ku tahu tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku. Beri pertolongan dan telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonanku. Yesus, Engkau kekuatan kami. Kau Tuhan kekuatanku, perisai dalam hidupku. Di saat ku dalam kesesakan, Kau selalu beriku kelegaan. Kau Tuhan Raja damai, menjaga hati dan pikiranku. Ku tak takut akan hari esok, pada Tuhan ku serahkan semua. Ku tahu tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku. Beri pertolongan dan telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonanku. Ku tahu
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan kali ini. Satu hal kami mau belajar dalam segala keadaan. Dalam situasi dan kondisi apapun, biarlah selalu ada ucapan syukur yang keluar dari lidah dan mulut kami Bapa. Demikian juga saat ini pun kami masih bersyukur. Kami masih menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan kalau kami masih boleh bersaat teduh bersama-sama. Sekalipun ruang dan waktu, tempat memisahkan kami, tapi kami percaya, kami satu di dalam roh, dan hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu barusan. Sebentar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sampaikan isi hati Tuhan atas setiap kami umat-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang akan membangkitkan iman setiap kami Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pertama-tama saya mau menyapa shalom buat setiap kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, saya percaya setiap kita yang ada saat ini terus dilindungi Tuhan, amin, haleluya. Pertama-tama untuk Jemaat Sentro Sidoarjo, Jemaat Sentro Pandaan, Jemaat Sentro Malang, demikian juga Jemaat Sentro Gianyar Bali, shalom. Saya percaya setiap kita dilindungi dan dikasihi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengar satu pesan firman Tuhan dengan judul, dengan tema kepala tegak. Ya, kepala tegak. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Berapa sering kita mendengar khotbah? Berapa sering kita membaca firman Tuhan tentang masa sukar di hari-hari terakhir dunia? Sejak kita sekolah minggu mungkin, saya juga sejak sekolah minggu. Pasti kita sering mendengar firman Tuhan tentang masa sukar di akhir zaman dan membacanya sendiri. Nah, saat ini mari sekali lagi kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, yang judul perikopnya adalah apa? Saudara, sudah ketemu? Kita baca sama-sama judul perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Garis bawahi masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara. King James Version katakan, this know also that in the last days perilous time shall come. Perilous time ini di dalam bahasa aslinya adalah kalepos. Kalepos. Yang artinya dalam bahasa Inggris hard to do. Hard to do itu sulit dilakukan, sulit dikerjakan, to take, diambil, to approach, didekati. Hard to bear, sulit ditanggung, saudara. Satu masa yang sulit untuk ditanggung oleh siapapun. Troublesome atau merepotkan artinya ya. Dangerous, berbahaya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, sekalipun kita sudah sangat sering mendengar dan membaca tentang masa yang sukar atau perilous time ini, sebagian besar dari pengikut Kristus ternyata belum siap. Saudara dan saya belum siap menghadapinya, belum siap menghadapi masa sukar, sekalipun kita sudah sangat sering mendengarnya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang diawali dengan masa sukar, itu tidak dapat menunggu kesiapan saudara dan saya. Tidak akan pernah menunggu saudara dan saya siap. Buktinya apa Pak? Buktinya adalah saat ini kita sudah ada di tengah-tengah masa sukar itu. Kita dulu hanya mendengar. Saya pun dulu hanya mendengar. Tetapi sekarang
kita ada di dalam masa sukar tersebut. Saudara dan saya ada di masa sukar tersebut. Apakah masih ada yang tidak percaya bahwa kita sudah ada di tengah masa sukar? Coba perhatikan sikon yang ada saat ini. Perhatikan, ya. Anda punya uang banyak. Anda punya uang banyak, tapi tidak bisa mendapatkan kamar di rumah sakit. Karena semua rumah sakit penuh saat ini. Saya dapat kontak saudara saya di Madiun. Temannya membutuhkan rumah sakit di Sidoarjo. Saya bilang Sidoarjo pun penuh, Madiun penuh. Ya. Anda punya uang banyak, namun tidak dapat membeli obat yang Anda butuhkan di apotek hari-hari ini. Karena apa? Obat-obatan habis, oksigen habis. Masa sukar ini Bapak Ibu Saudara, masa sukar ini mau tidak mau harus kita hadapi dan sikapi. Perhatikan yang digarisbawahi. Masa sukar ini harus kita hadapi dan sikapi. Sungguh, masa sukar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat masif pada seluruh aspek kehidupan manusia. Karyawan, gajinya dipotong. Semua karyawan. Pengusaha harus menjual aset untuk bertahan. Hamba Tuhan nggak ketinggalan juga, saudara. Hamba Tuhan juga ikut terdampak dengan pandemi ini yang sudah berjalan setahun lebih. Mereka yang jadwal khotbahnya sudah penuh sepanjang tahun, buyar semua, saudara. Terpaksa membatalkan semua jadwalnya dan tinggal di rumah. Itu yang terjadi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun lalu ini telah membuat saudara dan saya hidup di masa yang sukar. Untuk itu dibutuhkan respon atau sikap yang benar. Respon atau sikap yang benar dari saudara dan saya. Sekarang Pak, bagaimana? Bagaimana pengikut Kristus menyikapi masa sukar ini? Bagaimana saudara dan saya menyikapi masa yang sukar ini? Kita persiapkan Alkitab kita di Mazmur pasal 27 ayat yang ke-6. Saudara dan saya harus menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak. Tegak lurus ke depan. Kepala tegak. Mari ikuti saya. Kepala tegak. Jangan menunduk, saudara. Jangan menundukkan kepala. Karena apa? Kepala menunduk itu tanda kita putus asa. Kepala menunduk itu menandakan kita menyerah dan dipenuhi dengan ketakutan. Saya takut Pak, saya takut, saya khawatir. Akhirnya menunduk. Itu yang terjadi. Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Perhatikan. Daud. Ini yang nulis Daud, saudara. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Mengapa kita harus menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak? Mari kita mau cari tahu lebih lagi. Mengapa? Mengapa kita harus menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak? Kepala yang tegak itu lurus ke depan, saudara ya, bukan dangak. Kalau ke atas sombong, nanti kesandung jatuh, saudara ya. Yang pertama, mengapa kita harus menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak? Yang pertama, Mazmur 27 ayat 1a. Mazmur 27 ayat 1a. Karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Mari tirukan saya. 1, 2, 3. Karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Haleluya. Saya bacakan Mazmur 27 ayat 1a dari Daud. Perhatikan, dari Daud, saudara. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Daud dengan lantang mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Wow. Ya, Raja Daud berkata seperti itu. Ayat ini ditulis oleh Daud dan Mazmur 27 ini judul perikopnya adalah, kalau Bapak Ibu Saudara buka di Alkitab, Mazmur 27 ini judul perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Allah. Saudara dan saya aman dalam perlindungan Allah. Amin. Haleluya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, apa saudara? Akulah terang dunia. Yohanes 8:12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dunia memang diliputi kegelapan, khususnya Indonesia, Jawa Timur, Indonesia, Sidoarjo. Dunia memang diliputi kegelapan saat ini. Bahkan selama PPKM darurat, saudara, PJU dimatikan mulai jam 8 malam. Betul? Kota yang dulunya terang benderang, banyak lampu menyala di sana sini, sekarang jadi seperti kota mati. Jam 8 sudah gelap semua, saudara. Saat khotbah ini direkam, Sidoarjo masuk zona hitam, saudara. Zona hitam kasus COVID-19. Di dalam klaster perumahan saya, ada banyak warga yang melapor ke RT isoman mandiri di rumah, saudara. Tetangga-tetangga saya. Bagi sebagian besar pengikut Kristus, situasi dan kondisi ini sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Hampir semua orang takut dengan kegelapan. Betul? Hampir semua orang takut dengan kegelapan. Begitu lampu mati, bingung. Bahkan ada yang teriak, ketakutan. Ya. Sebab itu, saudara, mari kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dan keselamatan. Seperti Daud. Maka kita tidak akan takut pada apapun, termasuk virus COVID-19 yang ada di sekitar kita. Saya di Japri beberapa jemaat, Pak, saya mengalami kekhawatiran, saya mengalami ketakutan. Saya tanya balik, Bapak, Ibu takut apa? Khawatir apa? Banyak, Pak. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bukan hanya saudara sendiri, banyak. Sebab itu mari kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dan keselamatan. Karena ketika terang datang, kegelapan pergi, saudara. Haleluya. Sekarang yang kedua, mengapa kita harus menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak? Apa? Yang kedua, karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita baca Mazmur 27 ayat 1b, 1 bagian B. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini masih Daud yang nulis, saudara. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Daud lagi, saudara. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku. Perhatikan, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ke bawah kuasa Daud, saudara. Benteng ini sama dengan perisai. Benteng sama dengan perisai. Fungsinya adalah sebagai pelindung diri yang akan melindungi diri kita. Mari, jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai benteng hidup saudara dan saya, seperti yang dilakukan Daud. Maka kita tidak akan gemetar kepada siapapun. Kepada siapapun, gak perlu takut. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang memiliki langit dan bumi, menjadi benteng hidupmu, menjadi benteng hidup saya, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Ya, apa yang kita khawatirkan? Gak ada satupun yang bisa membuat kita gemetar lagi, karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, mengapa saudara dan saya harus menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak? Yang ketiga adalah Mazmur 27 ayat yang keempat. Karena kita diam di rumah Tuhan seumur hidup. Tirukan saya, kita diam di rumah Tuhan seumur hidup. Haleluya. Saya bacakan Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini jadi lagu, ya. Itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya tambahkan dengan Ibrani 10, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, saudara? Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan minta dan menyuruh kita semakin giat beribadah kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Bukan meninggalkan jam-jam ibadah. Ya. Satu lagi, Keluaran pasal 23. Keluaran 23 ayat yang ke-25a. Keluaran 23 ayat 25a. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi sebenarnya, Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasih, diam di rumah Tuhan atau menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah adalah salah satu perintah Tuhan atas setiap pengikutnya. Ini artinya apa? Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia beribadah kepadanya. Gereja mengadakan kebaktian onsite maupun online, kita akan tetap hadir dan mengikutinya dengan setia. Amin. Haleluya. Pertanyaan buat setiap kita saat ini. Sudahkah kita suka berada di rumah Tuhan selama ini? Atau kita masih sering meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Jika kita masih suka bolos beribadah, bertobatlah saudara, karena kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah di depan mata. Serius, dari sejak kita sekolah minggu, guru sekolah minggu ngomong Tuhan mau datang. Sekarang berapa puluh tahun yang lalu, setelah itu kita ada di titik hari ini, kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus Pak, apa hasilnya? Apa hasilnya saat Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng hidup kita, serta kita selalu diam dalam rumah Tuhan? Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Hasilnya kita baca di Keluaran 23 ayat yang ke-25b. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati jasmani kita serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-25b saya bacakan. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow. Keren kan? Haleluya. Roti makanan dan air minuman ini adalah kebutuhan pokok semua orang, saudara. Betul? Siapa yang gak butuh roti makanan dan air minuman? Banyak karyawan terpaksa masuk kerja sekalipun pemerintah memutuskan sektor non-esensial untuk 100% WFH. Terpaksa masuk kerja, saudara. Kalau gak kerja, keluarganya gak makan. Akhirnya mereka harus menempuh waktu 2 kali lipat dari biasanya untuk pergi dan pulang ke tempat kerja. Karena jalanan banyak yang disekat selama PPKM darurat ini. Banyak orang, termasuk pengikut Kristus, begitu ketakutan dengan virus COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun lalu. Segala cara dilakukan agar tidak terpapar. Semua cara dilakukan. Khawatir terpapar. Namun biasanya yang ketakutan berlebihan ini malah akhirnya terpapar. Karena firman Tuhan sudah katakan di dalam Ayub pasal 3 ayat 25, Ayub 3 ayat 25. Karena yang apa, saudara? Yang kutakutkan. Karena yang kutakutkan, karena yang kukhawatirkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, yang saudara dan saya khawatirkan, itulah yang mendatangi aku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita ingin hidup diberkati Tuhan dan dijauhkan dari segala penyakit, ambil sikap kepala tegak. Jangan menunduk, saudara.
Jangan menundukkan kepala seperti orang yang kalah perang. Mengapa kita harus ambil sikap kepala tegak? Saya ulangi lagi. Yang pertama, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Enggak perlu takut dengan kegelapan dunia. Yang kedua, karena Tuhan adalah benteng hidup saudara dan saya. Yang jadi benteng hidup saudara bukan bapak, ibu, atau om, tante, saudara yang punya pangkat dan kedudukan tinggi, saudara. Bukan. Yang jadi benteng hidup saudara adalah Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Sebab itu kita gak perlu gemetar menghadapi apapun juga. Yang ketiga, kita diam di rumah Tuhan seumur hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya setiap benih firman Tuhan yang hamba taburkan saat ini boleh termeterai dalam hati setiap umat-Mu yang mendengar dan menonton di rumah masing-masing Bapa. Angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan kami. Ajari kami menyikapi masa sukar ini dengan kepala yang tegak lurus ke depan. Tidak perlu menundukkan kepala kami, sebab Tuhan Raja segala raja adalah terang dan keselamatan kami. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah benteng hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita naikkan satu pujian yang luar biasa, memberkati saya dan saya percaya akan memberkati setiap kita. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Katakan, sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekali lagi, sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Katakan bersorak, amin. Bersorak bagi kebesaranmu. Sekali lagi, bersorak bagi kebesaranmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersatu hati menaikkan doa syafaat saat ini, saya ada satu pesan terakhir. Saya ada satu pesan terakhir buat setiap kita. Kasus positif virus corona per 13 Juli kemarin bertambah menjadi 47.899 orang. Hampir 50.000 saudara. Hampir 50.000 orang. Ini rekor tertinggi selama pandemi 1,5 tahun ini. Menurut pengamatan saya pribadi, maaf kalau salah, menurut pengamatan saya pribadi masih banyak jemaat sentro maupun di luar sentro yang hasil antigennya reaktif atau tubuhnya menunjukkan gejala terpapar virus COVID-19, batuk, pilek, demam, linu, anosmia, sesak, dan lain-lain. Namun mereka ini memutuskan untuk isoman di rumah dan tidak melapor ke RT, tidak melapor ke Satgas COVID-19 Sentro. Sentro punya Satgas COVID-19, saudara. Jadi, angka sebenarnya kasus positif virus corona ini bisa jauh lebih banyak.
jauh lebih banyak dari yang dilaporkan pemerintah. Dan ini sangat ngeri, saudara. Banyak yang isoman di rumah meninggal, gak terdata. Gak terdata. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus, saya ulangi, dengan kasih Kristus saya mohon setiap jemaat sentro atau siapa saja yang menonton saat teduh ini dan sedang isoman di rumah, untuk melapor ke Satgas COVID-19 sentro atau RT setempat. Lapor, saudara. Terpapar virus corona itu bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan, yang harus ditutup-tutupi sehingga harus dirahasiakan. Bukan, saudara. Bukan kalau kita positif COVID terus dunia buyar gitu, dunia hancur gitu. Enggak, saudara. Lapor ya. Jika Anda melaporkan diri ke Satgas COVID-19 sentro atau RT setempat, mereka akan dapat mendoakan dan membantu saudara. Amin. Haleluya. Mari kita perangi bersama-sama pandemi ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita pejamkan mata. Kita naikkan pokok-pokok doa kita malam hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Ibu Gembala kita serta keluarga besar, agar Tuhan senantiasa melindungi. Haleluya. Kami berdoa Tuhan bersatu hati buat Ibu Gembala beserta keluarganya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kesehatan serta kekuatan panjang umur buat Ibu Gembala yang kami kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikutnya kita berdoa untuk jemaat sentro yang terpapar COVID-19 hari-hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat setiap jemaat sentro yang terpapar COVID-19 hari-hari dan sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan segera memulihkan dengan sempurna. Tuhan menjamah dan sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat sentro semuanya saja atau setiap kita yang sedang menonton saat teduh saat ini yang terdampak dengan pandemi ini. Mari kita satu hati. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang menonton dan menikmati saat teduh saat ini Bapa, yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan perekonomian setiap umat-Mu Tuhan. Perekonomian umat-Mu yang sedang drop, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pintu berkat yang tertutup, Tuhan sanggup membukakan kembali. Bahkan Tuhan sanggup membukakan dan memberikan pintu-pintu berkat yang baru buat setiap umat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikutnya, mari kita berdoa untuk tenaga medis. Ya, haleluya. Mari kita satu hati. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap tenaga medis, baik dokter, perawat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan, supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat setiap pasien yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selanjutnya mari kita berdoa buat setiap masyarakat Indonesia agar sadar, peduli, dan taat pada protokol kesehatan. Haleluya. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat setiap masyarakat Indonesia, dari timur sampai barat, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan membuat mereka sadar, Tuhan membuat mereka peduli dan taat pada protokol kesehatan, agar pandemi ini segera berlalu dari bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Segala hati yang keras, yang menolak, yang melawan pemerintah dengan tidak mentaati protokol kesehatan, Tuhan jamah. Tuhan gantikan dengan hati yang lembut, hati yang mau taat kepada seruan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berikutnya mari kita bersatu hati berdoa buat setiap aparat keamanan yang terlibat. Ya, mari kita satu hati. Tuhan, berikutnya kami berdoa untuk semua aparat keamanan yang terlibat dalam menegakkan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan. Haleluya. Berikan mereka damai sejahtera dan Tuhan menyertai memberkati setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saudara, mari kita berdoa buat Bapak Presiden dan semua jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Haleluya. Mari kita satukan hati.
Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo beserta semua jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat Tuhan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan negara kami Indonesia ini Bapak. Hikmat Tuhan tercurah atas Bapak Presiden yang kami cintai. Hikmat Tuhan tercurah atas setiap jajarannya yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selanjutnya saudara, mari kita berdoa agar malaikat Tuhan menjaga dan mengawal seluruh wilayah Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, selanjutnya kami berdoa agar kiranya malaikat Tuhan menjaga dan mengawal seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga bangsa Indonesia selalu aman dan dalam kendali Tuhan. Kami tolak segala keonaran, segala pemberontakan Tuhan, benih-benih pemberontakan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan mengendalikan keamanan dan kesejahteraan kedamaian di Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, mari kita juga berdoa untuk semua mahasiswa-mahasiswi STT Anugerah Indonesia. Ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh almarhum Bapak Gembala Sentro selama beberapa tahun ini. Ya, kita berdoa agar setiap mahasiswa yang akan menghadapi ujian akhir disertai Tuhan. Mari, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk semua mahasiswa-mahasiswi STT Anugerah Indonesia, KBM Sidoarjo khususnya, yang akan menghadapi ujian sidang skripsi, tesis, dan disertasi mulai minggu depan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepandaian saat belajar maupun ujian sidang sehingga boleh mempertahankan karya ilmiahnya dan lulus dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih di penghujung dari saat teduh kali ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan sudah melawat setiap kami. Hati yang cemas, hati yang khawatir sudah Tuhan gantikan dengan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari surga. Terima kasih Bapak, apapun pergumulan kami, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau ambil sikap kepala tegak. Kami tidak mau menunduk, tanda kami kalah. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Saat ini Bapa, kami percaya hidup kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan atas setiap kami. Sekalipun di depan kami ada tembok Yeriko yang menurut mata kami tidak mungkin dan mustahil, tapi bersama dengan Tuhan, tembok Yeriko permasalahan hidup kami akan dirobohkan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan. Haleluya. Sekarang terimalah damai sejahtera, sukacita, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa, serta berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tubuh yang sehat, kuat, dan panjang umur sudah Tuhan berikan atas setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. God bless you. Sampai berjumpa di saat teduh berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan, selesai sudah saat teduh kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetap saya akan ingatkan untuk yang belum menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe, Bapak Ibu silakan klik langsung yang gambarnya lonceng. Karena di situ Bapak Ibu Saudara akan diingatkan kembali untuk setiap saat teduh dan kebaktian yang diadakan oleh GBI Sentro Sidoarjo, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak akan tertinggal satupun dari kebaktian yang kami siapkan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri saat teduh kita malam hari ini, kita menaikkan pujian dengan sukacita, sebab firman Tuhan penuh dan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan,
ketemu di saat teduh minggu depan Tuhan Yesus.